Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan perkuliahan kita, yaitu turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Fungsi dua variabel adalah sebuah fungsi yang memiliki dua variabel bebas. Contohnya adalah variabel X dan Y sebagai variabel bebas, sedangkan Z atau Fx, Y sebagai variabel tidak bebas. Berikut ini adalah salah satu contoh dari sebuah fungsi dua variabel, di mana Fx, Y atau Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, pada gambar berikutnya kita lihat di sini adalah sebuah fungsi Z sama dengan sepertiga akar 36 min 9X kuadrat min 4Y kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, ketika nilai X ini atau nilai Y ini perkaliannya melebihi dari 36, maka di sini akan menghasilkan akar bilangan imajiner. Ya, akar negatif sehingga menjadi sebuah bilangan imajiner. Untuk itu harus diperhatikan pada sebuah fungsi dua variabel adalah domainnya yang harus kita perhatikan atau daerah asal alaminya ya. Mungkin kalau untuk persamaan yang sebelumnya yaitu fx, y x kuadrat plus y kuadrat, domainnya tidak menjadi suatu masalah karena semua nilai x dan y itu bisa menjadi domain dari persamaan ini ya. Sedangkan bila kita lihat di sini maka domain dari X dan Y harus kita perhatikan. Nah, kalau kita kalikan si angka sepertiga ini ke Z, maka akan kita dapatkan 3Z sama dengan akar 36 minus 9X kuadrat minus 4Y kuadrat. Dan ketika kita kuadratkan di kedua sisinya, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Ya. Domain itu adalah ketika Z sama dengan 0. Sehingga kalau kita dapatkan di sini 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36. Ya. Ketika kita bagi kedua sisinya dengan 36, maka kita akan dapatkan X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Atau kalau kita buat menjadi pangkat, di sini adalah 2 kuadrat plus Y kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah sebuah persamaan elips ya. Sehingga kita lihat di sini domainnya adalah bidang elips seperti pada gambar ya. Oke, dengan titik minus 3 sampai 3 di sumbu Y-nya dan pada X-nya adalah dari min 2 ke 2. Nah, jadi ingat domain dari sebuah fungsi fx adalah bilangan-bilangan yang ada terdapat pada bidang X dan Y. Mari kita coba bahas contoh berikut ini, di mana soalnya adalah carilah nilai dari F2,9 dan F-2,9 serta domain dari fungsi Fx, Y sama dengan akar Y min X kuadrat. Ya. Nah, untuk mencari nilai 2,9 dan min 2,9 mungkin tidak terlalu susah ya. Kita cukup masukkan nilai X dan nilai Y dan X-nya ke dalam fungsi tersebut. Maka kita dapatkan di sini untuk 2,9 hasilnya adalah akar 5 dan min 2,9. Kebetulan angkanya sama yaitu akar 5. Nah, kemudian bagaimana dengan domainnya? Maka kalau kita buat fungsinya tadi fx, Y kita anggap sebagai Z sama dengan akar Y minus X kuadrat. Kita kuadratkan di kedua sisinya. Kita akan dapatkan Z kuadrat sama dengan min Y min X kuadrat. Ya, ingat domain adalah terjadi pada
bidang XY, ya, bidang XY di mana Z sama dengan 0, ya. Sehingga kita dapatkan 0 sama dengan Y min X kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini adalah domainnya. Nah, tapi kita selidiki dulu karena di sini adalah bila nilai X itu lebih besar daripada nilai Y, maka akan menghasilkan bilangan negatif yang merupakan akar negatif sehingga menjadi bilangan imajiner. Oke, kalau kita lihat sekarang gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah daerah asalnya yang berada di dalam parabola, ya, titik-titik di dalam parabola. Sedangkan titik-titik di luar parabola itu akan mengakibatkan nilai si Y min X kuadrat itu kurang dari 0. Let's say contoh ya, saya ambil di nilai 2,0 lah sini, 2,0, maka kita dapatkan 0 dikurangi 4 minus, ya. Begitu juga di sini, semua titik yang di luar sini akan menghasilkan nilai negatif, sehingga domainnya adalah semua nilai di dalam parabola tersebut. Saat ini, untuk menggambarkan suatu grafik persamaan dua variabel, telah tersedia berbagai perangkat lunak, baik untuk di komputer maupun di handphone, yang bisa kita download dari Play Store. Bila kita lihat di sini, gambar A merupakan gambar grafik dari persamaan dua variabel. Kemudian, gambar B ini disebut dengan grafik kurva ketinggian, ya. Disebut dengan kurva ketinggian, di mana kurva yang A tadi dipotong-potong berdasarkan ketinggian Z tertentu, ya. Kemudian proyeksi dari potongan-potongan pada kurva ketinggian tersebut apabila kita proyeksikan ke dalam bidang X dan Y, maka akan menghasilkan sebuah kurva yang disebut dengan plot kontur. Lalu bagaimanakah caranya kita untuk menggambarkan sebuah grafik 3 dimensi tanpa menggunakan perangkat lunak? Saya ambil contoh, di sini ada fungsi seperti ini, ya. Di sini kita buat menjadi Z sama dengan, kemudian kita kuadratkan di kedua sisinya. Maka kita akan peroleh Z kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian saya pindah ruas untuk variabel X dan Y, akan kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1, ya. Nah, kemudian untuk menggambarkan kurva grafik ini, maka kita harus mengambil titik-titik pada bidang yang terbentuk dari dua sumbu 3 dimensi ini. Jadi kalau misalnya saya gambarkan grafik sumbu-sumbunya, ya, ini adalah X yang menuju ke arah kita, kemudian ini adalah Y, dan ini adalah Z, ya. Oke. Kemudian sekarang bidang pertama adalah bidang XY. Bidang XY terjadi ketika sumbu Z sama dengan 0. Sehingga saya akan dapatkan persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau saya gambarkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, ini kan adalah persamaan lingkaran, ya. Di sini adalah persamaan lingkaran. Oke, sehingga persamaan lingkaran dengan jari-jari 1, ya, sehingga kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ya, lingkaran. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dia berada pada bidang
XZ, maka Y adalah sama dengan 0. Berarti akan kita dapatkan X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti ini adalah sumbu Z. Ini sumbu X dan ini sumbu Z. Sehingga bidangnya adalah ini. Ini 1, let's say 1. Kemudian Z-nya adalah sama dengan 1. Saya gambarkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, saya kotakin ya. Yang terakhir adalah bidang YZ, di mana X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Ya. Kita gambarkan. Ini Z, ini Z, ini Y, berarti ini 1. Let's say Y-nya 1. Sehingga kita gambarkan seperti ini. Nah, oke, mohon maaf gambarnya sepertinya kurang meyakinkan. Satu, karena memang pakai pen ini agak belum familiar dengan saya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 lingkaran, sehingga dia akan membentuk sebuah bola, ya. Jadi akan membentuk sebuah bola. Nah, tapi bola ini kan adalah untuk persamaan ini. Ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Kalau kita kembali ke fungsi awal di sini, Z adalah sama dengan akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga di sini, ya, di sini Z ini nilai 1 min X kuadrat min Y kuadrat itu tidak boleh bernilai negatif. Sehingga tidak boleh ada yang berada di bawah. Ya, sehingga jadinya nanti adalah sebuah sebuah kurva setengah lingkaran. Kenapa? Karena nilai Z kuadrat itu tidak boleh bernilai negatif. Ya. Maka kalau kita lihat, kita bandingkan dengan hasil dari GeoGebra 3D Grapher. Ini adalah fungsi untuk X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Ya. Ini adalah gambar grafiknya. Sedangkan untuk setengah lingkarannya terbentuk dari persamaan Z sama dengan akar 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Mari kita lihat contoh berikut ini, ya. Kita berikan contoh gambar grafik lagi. Misalnya di sini diketahui sebuah fungsi fx, y 1 minus x min setengah y. Maka untuk mencari grafiknya, kita buat saja z sama dengan 1 min x min setengah y. Nah, pada bidang XY itu Z sama dengan 0. Sehingga akan kita dapatkan 0 sama dengan 1 min X min setengah Y, atau X sama dengan 1 min setengah Y. Ya. Ketika X sama dengan 0, maka kita dapatkan Y-nya adalah sama dengan ini, misalnya 0. Berarti kita dapatkan Y sama dengan 2, ya, dari persamaan ini. Oke, ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Jadi kalau misalnya saya gambar grafiknya di sini, ya. Oke, ini sumbunya, sumbu X, ini Y, dan ini Z. Ini Z-nya di atas. Ya, sumbu X, Y, Z. Untuk bidang XY, kita dapatkan ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 2. 1, 2.
Ya, ini titiknya. Kemudian untuk saat Y sama dengan 0, X-nya adalah sama dengan 1. Let's say ini 1. Ya, saya akan dapatkan gambar grafiknya adalah seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Untuk bidang XZ di mana Y sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0, akan kita dapatkan Z sama dengan 1 min X. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Z sama dengan 1 min X. Ketika X sama dengan 0, maka Z sama dengan 1. Ketika Z sama dengan 0, ini 0, berarti X sama dengan 1. Sehingga untuk bidang XZ yang menuju ke arah kita, akan kita dapatkan ketika dia 0, Z-nya adalah sama dengan 1. Ini 1. Ya, ketika Z sama dengan 0, ini adalah 1. Ya, sehingga nanti gambar grafiknya adalah seperti ini. Nah, yang berikutnya untuk ini saya kasih kotak dulu ya. Untuk masing-masing bidang. Nah, kemudian untuk bidang YZ adalah terjadi ketika X sama dengan 0, ya. Sehingga kita dapatkan Z sama dengan 1 min setengah Y. Saat Y sama dengan 0, Z adalah sama dengan 1. Saat Y ini 0 ya. Kemudian saat Z sama dengan 0 dari fungsi ini, ya, saat Z sama dengan 0, kita dapatkan Y sama dengan 2. Kita gambarkan di sini, saat Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Saat Y sama dengan 0, Z sama dengan 1, titiknya ini. Kemudian saat Z sama dengan 0, Y sama dengan 2 di titik yang sama ini. Sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini. Nah, perpotongan dari ketiga kurva pada sumbu tersebut, bidang tersebut, kita dapatkan ini adalah kurvanya. Ya, kalau kita lihat, nah ini adalah kurvanya. Demikian untuk contoh menggambar grafik. Semua persamaan dua variabel dapat dengan mudah digambarkan secara manual. Contohnya adalah persamaan Z sama dengan X per Y. Seperti diperlihatkan pada gambar di sini ya. Bila kita lihat, nah bila kita mengandalkan titik potong atau bidang potong pada bidang-bidang XY, YZ, dan XZ, maka akan sangat sulit untuk menggambarkan kurvanya. Nah, grafik ini kita gunakan software GeoGebra untuk menggambarkannya. Mari kita melanjutkan materi perkuliahan kita untuk menggambar kurva ketinggian atau plot kontur. Ya, pada penggambaran plot kontur, maka kurva tersebut kita proyeksikan pada sebuah bidang X dan Y, di mana angka-angka ini merupakan nilai Z pada ketinggian yang dimaksudkan. Jadi kalau min 2 berarti min 2 sama dengan X per Y, sehingga Y sama dengan min 1/2 X. Ini adalah suatu garis dengan kemiringan setengah. Ya, kalau saya anggap ini misalnya, saya gambarkan saja secara random ya, nanti Anda bisa gambarkan dengan lebih detail. Oke, kemudian misalnya untuk yang
min 1 berarti min 1 sama dengan X per Y, sehingga Y sama dengan min X. Artinya ini adalah untuk kemiringan 1. Min 1 ya, K min 1. Yang ini adalah K min 2. Begitu juga untuk saat 0, berarti kalau 0 sama dengan X per Y. Berarti ada di titik 0. Nah, ini titik 0. Kemudian yang berikutnya adalah untuk saat 1. 1 sama dengan X per Y, sehingga Y sama dengan X. Berarti gambarnya begini. Nah, ini adalah K sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah K sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan X per Y sama dengan setengah X. Seperti ini. K sama dengan 2. Ini disebut dengan kurva ketinggian atau plot kontur. Contoh lain adalah misalnya diminta untuk menggambarkan kurva ketinggian atau plot kontur untuk Z sama dengan X kuadrat per Y untuk K min 4, min 1, 0, 1, dan 4. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar kurvanya. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah gambar kurva 3 dimensi dari persamaan tersebut. Maka ketika kita ingin mencari plot kontur, berarti K-nya adalah min 4, maka min 4, oke, min 4 sama dengan X kuadrat per Y. Jadi, Y sama dengan min 1/4 X kuadrat. Oke, saya gambarkan dulu bidang XY-nya, min X dan Y. Oke, minus 1/4. Oke, berarti kalau saya gambarkan kurvanya, ya kurang lebih seperti ini. Ya nanti bisa Anda buat plot titik-titiknya lebih detail, tapi untuk mempersingkat video ini, ya jadi bisa pakai inilah ya. Ada misalnya gambar dari min 4, min 3, dan seterusnya. Tapi ini saya gambarkan secara sketsa. Yang berikutnya ketika min 1, berarti ketika min 1 sama dengan X kuadrat per Y. Y sama dengan min X kuadrat. Oke, saya gambarkan misalnya seperti ini. Nah, ini adalah K sama dengan min 1. Dan yang hitam ini adalah K sama dengan min 4. Begitu juga untuk 1. Bila dia adalah 1, maka 1 sama dengan X kuadrat min Y. Y sama dengan X kuadrat. Seperti ini kurvanya. Nah, dan kalau dia 4, berarti min 4 sama dengan X kuadrat per Y. 4 ya, bukan min 4. 4. Berarti Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar K4. Yang ini adalah K sama dengan 1. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang persamaan dua variabel. Memang masih ada bahasan lanjutnya, yaitu seperti turunan parsial dan seterusnya, tapi akan saya buat di video lain untuk memudahkan saat mengupload video ini agar kapasitasnya tidak terlalu besar. Saya rasa cukup sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.